Saya berani bersumpah, kalau memang ada pengakuan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat dalam keilahian, ya, saya berani bersumpah, kalau ada ayat seperti itu, maka saya mau berguru kepada si kakak. Allah Esa itu secara hakikat tiga pribadi, itu yang kami yang kami imani. Jadi maksudnya saya tidak memaksa iman saudara. Kenapa? Dan iman saya juga. Katanya berbasis data. Saya minta data, Anda pakai iman. Gimana sih? Benar. Saya kan sudah membaca tadi dan jelas sekali data yang saya tunjukkan. Dan saudara menolak. Mana jelas sekali. Yesus Maksudnya ngaku gini. nggak di data Anda itu dia satu hakikat keilahian dengan Tuhan? Ngaku nggak? Jelas itu perkataan Yesus langsung kan kepada orang Yahudi. Mana perkataan Yesus? Itu, Aku dan Bapa satu hakikat dengan Tuhan. Mana? Iya. Mana? Di mana datanya? Yohanes 10:30 tadi jelas sekali itu perkataan Yesus itu cuma mengatakan kepada aku dan Bapak satu. Satunya dalam hal apa? Itu tafsiran kamu. Shalom, selamat malam. Malam, Mbak. Silakan di open cam dulu. Udah capek-capek dandan katanya. Itu. Iya, Mbak. Silakan. Mungkin kita bisa berdiskusi. Ada teman saya Ustadz Wafi juga atau berdiskusi sama saya juga boleh. Silakan. Mungkin Anda mau bertanya atau mau ditanya? Ya, mungkin pernyataan aja dulu ya, pernyataan saya sebagai seorang Kristen dan nanti bisa disanggah atau ditanggapi gitu ya. Jadi saya sebagai Kristen sangat bersyukur hingga saat ini karena saya percaya hanya di dalam Kristen ada keselamatan dan hidup yang kekal. Itu saja, silahkan ditanggapi. Betul, Ustadz. Yesus aja nggak kekal, kenapa kamu mau dijanjiin kehidupan yang kekal gitu loh? Oke. Yang menyampaikan tidak kekal itu kan dari sudut iman saudara. Kenapa saudara menyatakan Yesus tidak kekal padahal jelas di iman dan juga ada bukti di Alkitab bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan terakhir. Artinya dia tidak berujung gitu dan dia adalah kekekalan itu sendiri. Yesus itu pernah mati 2 hari apa 3 hari? Yesus itu dalam Enggak, pertanyaan saya, pernah mati 2 atau 3 hari? 3 hari. Nah sudah, itu jawabannya. Yang namanya pernah mati yang nggak kekal, kenapa Anda mau dikasih promosi kekal hidup padahal Tuhannya aja nggak kekal gitu? Yesus mati 3 hari dan kan hidup lagi, bangkit lagi. Dia mengalahkan Kekal itu apa maut. sih definisinya? Kekal itu tidak Pernah mati kan? pernah mati. Iya. Iya. Jadi Ternyata kalau pernah mati kekal nggak berarti? definisi mati di sini perlu kita telusuri lagi. Jadi matinya tidak seperti kita Mati suul manusia. khotimah. Jadi makanya seperti ini. Dari kan saya menyampaikan dari sudut pandang saya sebagai Kristen. Yesus mati dan memang harus mati. Sehingga itu menggenapi bahwa Yesus harus mati dan bangkit lagi. Seperti itu. Jadi kalau Yesus nggak mati, dia bukan Yesus yang kami sembah gitu. Oke. Definisi kekal itu nggak pernah mati, Mbak. Berarti kalau Iya, masih betul. pernah mati, berarti Ya, nggak karena kekal. Yesus tidak benar-benar mati, dia harus menggenapi, tapi dia hidup lagi. Hanya Yesus yang hidup lagi kan? Iya, tapi kan pernah mati kan? Ya, kedagingannya emang mati. Bukan, dia pernah mati kan? Iya, mati 3 hari. Ya, sedangkan definisi kekal itu nggak pernah mati sama sekali, apapun alasannya. Oke, Berarti- jadi gini. Berarti nggak Kalau- kekal dong. Ya, terserah. Kalau dalam hal kekekalan, saudara menyampaikan di situ berhenti. Artinya mati itu kan berhenti berkarya, berhenti bernafas, berhenti melakukan beberapa hal berikutnya kan gitu. Tapi Yesus tidak. Dia melakukan banyak hal lagi setelah kematiannya gitu. Jadi dia kan berarti tidak mati Pertanyaan seperti saya kita. itu bukan setelah kematian, Mbak, bukan setelah kematian. Pertanyaan saya itu pernah mati atau enggak? Kalau pernah mati, apapun alasannya,
mau dia mati 2 jam kek, mau mati 1 menit kek, apalagi 3 hari. Maka definisi kekal sudah gak bisa dipakai gitu loh. Karena kekal ini gak begini, kecuali begini nih. Definisi kekal adalah dia mati selamanya, gak boleh hidup lagi. Nah, kalau ada seperti itu boleh kamu pakai. Tetapi definisi kekal gak seperti itu. Definisi kekal itu gak boleh mati walaupun 1 detik, apalagi sampai 3 hari. Begitu loh. Berarti bukan nggak kekal lagi, memang mati, pernah mati gitu loh. Yang sesuatu, makhluk atau sesuatu yang pernah mati lalu hidup lagi itu namanya zombie atau mati suri. Oke, udah saya jadi ya. Jadi hanya Yesus yang setelah mati hidup lagi, makanya dia ajaib. Jadi dia bukan manusia biasa, dia Tuhan bagi iman saya. Jadi oke, kita clearkan di sini. Karena kalau berbicara tentang kekekalan dengan definisi saudara ya mentok segitu. Nah, jadi dalam iman Kristen ya dia memang harus mati mengalahkan maut, dan yang terpenting itu setelah dia meninggal itu ada hal-hal yang Tuhan janjikan, bahkan dia hidup lagi kan, ketemu sama murid-muridnya sampai dia terangkat ke sorga. Nah, begitu. Jadi dari proses itulah iman kami semakin bertumbuh. Gitu. Pertanyaannya, datanya mana? Data untuk apa? Data Meninggal Yesus bahwa ada. meskipun mati 3 hari tetap bisa dikatakan kekal. Datanya mana? Dalam hal ini kita tidak berbicara kekal saja, tapi sifat Yesus dan hal-hal yang dikerjakannya. Kenapa saya sembah? Karena ada hal-hal yang luar biasa yang Yesus kerjakan bagi saya, bagi banyak orang yang mempercayainya. Salah satunya dia mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Itu. Mbak, kalau ada orang pernah mati, lalu hidup lagi, dan itu dituhankan karena dia hebat, itu namanya khurafat. Khurafat, kebohongan. Gitu loh. Berarti status Yesus ini adalah hamba yang diberikan kekuatan, bukan pemilik kekuatan. Kalau pemilik kekuatan, dia tidak akan pernah mati. Makanya Yesus dikatakan di dalam The Bible bahwa segala kuasa yang ada di langit dan bumi diberikan. Berarti kalau diberikan, dia itu yang mengambil. Ada yang memberi. Yesus bukan pemiliknya, tapi diberi oleh pemiliknya. Kalau kecuali begini, Yesus memiliki kekuatan yang ada di langit dan bumi, kuasa di langit dan bumi, oke, berarti dia sang pemiliknya. Tetapi kalimatnya berbeda. Kalimatnya itu adalah Yesus diberikan kuasa di langit dan bumi. Kalau diberikan, berarti kan ada yang ngasih tuh. Nah, berarti status Yesus ini sama kayak Nabi Musa. Nabi Musa bisa membelah lautan, Yesus gak bisa membelah lautan. Yesus gak membelah lautan, gak bisa. Nah, Yesus bisa menghidupkan orang mati nih, misalnya Lazarus. Nabi Musa gak bisa yang kayak gitu. Berarti kan sama-sama punya mukjizat masing-masing. Bukan dia sang pemilik kekuatan, bukan. Karena nyatanya Yesus tidak pernah mengatakan dia sang pemilik kekuatan, tidak pernah. Tapi Yesus diberi kuasa atas langit dan bumi, gitu. Oke, saya respon ya. Di iman kami dan ada di Yohanes 10 ayat 30 itu tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Jadi mereka adalah satu hakikat. Hakikat ilahi. Jadi tidak seperti yang saudara sampaikan. Mungkin yang saudara sampaikan berdasarkan pemahaman iman saudara yang tertulis di Al-Quran. Yang saya sampaikan ini adalah pemahaman iman saya yang tertulis di Alkitab. Jadi mari kita berbasis data, dan yang saya sampaikan ini adalah berbasis data. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa itu Alfa dan Omega, bersifat kekal. Aku dan Bapa adalah satu. Aku, kata Yesus di situ kan. Nah, satu. Jadi mereka tidak terpisahkan. Nah, begitu ini pemahaman iman saya, dan yang saya nikmati dalam hal beragama, betapa luar biasanya bertuhankan Yesus, ada banyak kuasa ya. Kata firman Tuhan juga,
ketika kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka aku memberikan kuasa atasmu, katanya. Artinya pada pribadi ini juga, pribadi yang percaya kepada Yesus, kita juga punya kuasa. Kira-kira seperti itu. Jadi Oke, saya banyak tanggapi ya. hal yang sudah kita Oke. rasakan dalam kekristenan ini gitu. Oke, kata kamu tadi mengatakan, ayo kita berbasis data. Justru, Ya. ketika kamu mengatakan berbasis data, di saat itu kamu sedang berbohong. Kenapa saya katakan kamu berbohong? Ayat yang kamu baca, itu berbunyi begini. Aku dan Bapa adalah satu. Iya. Stop sampai di sana. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan nih. Satu dalam hal apa kan? Lalu Anda menafsiri satu dalam hakikat keilahiannya. Padahal Yesus gak bilang begitu. Saya minta data bahwa Yesus mengakui dia dan Bapa adalah satu dalam hakikat keilahian. Mana datanya? Yuk kita baca aja bersama Yohanes 10 ayat 31 perikopnya biar lebih jelas. Coba ya, kita buka Alkitab. Yohanes. Aku dan Bapa adalah satu. Mau Seharusnya jangan ditafsir mau, itu, tidak boleh ditafsir karena mau pahamnya itu mungkin Yesus kerasukan Tuhan gitu. Oke, mau kita baca ya, dalam satu itu nggak perikop. boleh ditafsir karena Yesus bilangnya cuma aku dan Bapa adalah satu. Lah, itu tidak boleh ditafsir seharusnya. Kalau Anda, maka saya butuh pernyataan Yesus itu bahwa dia satu hakikat dengan keilahian Bapa. Harus pernyataan Yesus itu. Ayo coba. Iya. Jadi kalau kita baca dari Yohanes 10 mulai dari ayat 7, itu jelas sekali Sampai Wahyu. perkataan Yesus. Yohanes 10 ayat 7. Nanti bisa kita baca, tapi terlalu banyak ya sampai 30. Dari Kejadian sampai Wahyu dibaca gitu. Yohanes, saudara. Jadi kan diperlebar. Kita kan mau mencari benang merahnya. Jadi Ya, coba dibaca. Jadi memang kalau kita baca nanti ini panjang, tapi kita baca aja. Baca satu pasal aja biar sebelum kita dan tahu sesudah. intinya di mana. Yesus menyampaikan dirinya satu hakikat keilahian dengan Sang Bapa. Di mana? Nah, ayatnya. kita baca aja dari mulai ayat 27 yang terdekat ya. Dari situ sebetulnya kita udah tahu maksud dari perikop ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ini perkataan Yesus ya, langsung. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Bisa kan dipahami di situ? Apa? Kan betul kan? Kan betul kayak gitu. Ini ya, saudara. Kalau saya pahami, Ini ya, aja kalau gitu. saya memahami ayat itu, Mbak, kalau saya nih memahami ayat itu bukan satu hakikat keilahian berarti, tapi satu hakikat perintah. Jadi Yesus sang penyebar firman-Nya, Bapak yang ngasih firman kepada Yesus begitu, karena Yesus ini kan Rasul, utusan. Ya wajar, dia dan Bapak satu dalam hal perintah. Ketika Yesus nyuruh A, Bapak juga setuju A. Ketika Yesus nyuruh B, berarti perintahnya dari sang Bapak. Itu lebih masuk akal. Tapi kalau dimaknai itu satu dalam hakikat keilahian, Bapak tidak pernah tidur, Yesus ketiduran di perahu. Bapak tidak pernah lapar, Yesus selalu lapar. Bapak tidak pernah blunder. Kita lanjut Yesus dulu pernah ya, blunder. biar dapat, saudara. Begitu. Kita lanjut dulu. Ya, saya pengen Karena saudara pengakuan Mbak, nggak dapat makna. Mbak, jangan ditebang dulu. Kita gantian ngomong dari tadi kan kami mendengarkan Mbak representasinya kayak gimana. Coba dengarkan jawaban kami dulu. Nanti setelah Ustaz Wafi oke, baru Mbak ngomong lagi. Kami juga diam gitu, oke? Oke, silakan, karena ini tadi kan mau kita baca.
Satu pasal sebelum dan Iya. sesudah. Tadi masih sebelum kan? Nah, ini masuk. Oke, lanjut kita dulu, lanjut Ustaz baca. Wafi. Ya. Gimana? Cuma lanjut dulu Ustaz Wafi. Maunya beliau tuh Yesus itu kerasukan Tuhan gitu. Jadi gini, Ini saudara. begini, ini ya. Jelas Coba sekali di kita pasal selanjutnya nanti nih. ini, ntar, ini ya. Saya bukakan, coba Mbak baca Yohanes 5 nomor 26, coba. Yohanes 5 Nomor ayat 26. 26. Coba baca. Oke. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Anak dan bapak punya kehidupan sendiri-sendiri. Jadi maksud Kecil suaranya Ustaz. Nah, Bapak memiliki hidup sendiri, anak memiliki hidup sendiri. Mereka nggak satu, hidupnya sendiri-sendiri gitu loh. Bukan satu hakikat keilahian, sendiri-sendiri mereka. Yesus manusia, Oke. Bapak Tuhan. makanya saudara, kita kan tadi masih Yohanes 10 ini. Makanya saya minta tadi saya diberi waktu menyelesaikan membaca pasal selanjutnya. Tadi kan itu sebelum Yohanes 10 ayat 30. Nah, pasal 31-nya ini dan 32-nya itu jelas sekali memperjelas arti dari aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena orang Yahudi di sini pengen melempari Tuhan Yesus. Kenapa dilempari? Pengen melempar orang Yahudinya Bang, karena Mbak. mereka melihat kok Yesus menyamakan dirinya dengan Allah gitu. Mereka nggak terima, sama seperti saudara kan. Nah, itu di pasal 31 Bukan. sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nggak terima, memang dia sebut aku dan Bapa adalah satu ya kan. Sama seperti saudara nggak terima juga penyampaian tadi. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jelas di situ memang makna dari kata aku dan Bapa adalah satu itu menjelaskan hakikat ilahi yang Tuhan Yesus sampaikan. Kira-kira seperti itu. Betul kan Ustaz? Maunya beliau Yesus tuh kerasukan Tuhan. Gitu. Kan berbasis data. Setelah data saya sampaikan harus bisa dong diterima. Itu sederhana sekali. Gini. Belum, kita kan belum jawab. Gitu loh. Nah, masalah Yesus yang dilempari batu, itu kan gara-gara Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini kan memang menjadi pertanyaan. Itu justru pertanyaannya gitu loh. Maksudnya tuh satu dalam hal apa? Kalau dikatakan satu dalam hakikat keilahian, Yesus tidak pernah ngomong gitu. Apakah ketika Yesus dilempari batu, Yesus menjawab, ya memang aku dalam keilahian satu dengan Bapa. Kan nggak gitu jawaban Yesus kan? Jawaban Yesus itu ketika dilempari batu, bukankah kalian, pembesar-pembesar kalian juga disebut seperti itu? Kenapa giliran pembesar kalian boleh tapi aku dilempar? Berarti kan istilah itu sudah pernah dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, dan itu sebenarnya sudah pernah dibahas oleh ulama kita. Sudah pernah dibahas nih ya. Ini, saya bukakan nih. Jadi Yesus mengembalikan pernyataan itu kepada orang Bani Israel. Ini namanya kitab Ar-Raddul Jamil li ilahiyati Isa bisorihil Injil. Bantahan yang baik atas ketuhanan Isa di dalam kitab Injil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi ini penulisnya namanya Imam Ghazali. Nah, di dalam kitab ini Imam Ghazali memang menerangkan bahwa penyebutan anak Tuhan atau aku dan Bapa satu itu bukan hanya Yesus yang make. Pembesar-pembesar Yahudi juga make. Mereka makanya orang Yahudi itu disebut dengan anak-anak Allah, kan begitu. Sehingga ketika Yesus itu dibantah, Yesus mengembalikan itu kepada mereka. Bukankah pembesar kalian juga bisa disebut dengan aku dan Bapak satu, kenapa kamu ngelempar aku, kan begitu. Itu loh, paham gak sih? Jadi tafsiran Anda itu murni tafsiran Anda, bukan tafsiran Yesus. Yesus sendiri
Jadi gini saudara, nggak apa-apa. Jadi gini, Saya pengen tahu, Yesus saya sendiri menerima mengatakan, sudut aku pandang dan saudara. Bapa adalah satu dalam hakikat keilahian, kan? Gitu loh. Baca aja selanjutnya, pasal Paham? selanjutnya. Iya, pasal-pasal selanjutnya itu jelas Gak ada, sekali. Mbak. Kita sudah baca Yohanes itu sampai selesai. Gini. Kita baca Yohanes sampai selesai. Karena- Nggak ada Yesus mengaku dirinya satu hakikat dengan keilahian Allah, itu gak ada. Gini saudara. Jadi ini di pasal 31 sampai ke 33 itu sangat mudah sekali kita ambil benang merahnya. Kenapa orang Yahudi waktu itu pengen melempar Yesus? Yang nggak terima, mereka mendengar Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, kan? Itu satu sikap yang menghujat Allah, ya kan, dari logika manusia, bahkan sampai sekarang juga. Nah, maksud saya dalam hal mengikut Yesus ini, yang paling banyak lagi, bahkan murid-murid Tuhan Yesus saja waktu itu tidak sepenuhnya mungkin percaya kepada semua yang dikatakan Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama. Tapi setelah Yesus benar-benar terangkat ke surga, mereka saksikan, setelah itulah murid-muridnya sangat mengingat semua apa yang dikatakan, sampai imannya sangat kuat, sampai ada yang mati martir itu, sampai kematian murid-muridnya pun ya tragis-tragis, ya kan. Sudah. itu Jangan panjang-panjang, Mbak. Saya kan minta data, kamu nggak pakai data. Ini ya. Kalau Anda minta data yang Yesus dilempar, nih ya. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia pakar kristologi. Imam Ghazali ini orang yang pakar kristologi. Dia mengatakan, An-Nasul Awal, Dzakarahu Yuhanna. Ini dalil pertama, nas pertama yang disebut Ngelak si Ustadz Wafi ini. Ya teman-temannya. fil Rabi wal Ishrin. Adab wahid. Ustadz Wafi coba diulang Ngelek, Ustadz. karena tadi ngelak. Oh, lagi ya. Ini sudah enggak? Iya. Udah enggak. Lanjut. Oke. Ini ya. Imam Ghazali, pakar kristologi, beliau mengatakan An-Nasul Awal. Nih ya. Nih, saya gedein. Nih ya. An-Nasul Awal dzakarahu Yuhanna. Yang telah disebutkan oleh Yohanes fi Injilihi, di dalam Injilnya, fil fasli Rabi wal Ishrin, di dalam pasal nomor 24. Yesus mengatakan, Ana wal ab wahid, aku dan Bapa adalah satu. Maka fatana walal Yahud hijarotan liar jumuhu, maka Yahudi melemparnya dengan batu. Fa'ajabahum qailan, maka Yesus menjawab kepada orang Yahudi itu ketika dilempari batu, Ara'aitukum a'malan katsira hasana min indi abi wa min ajli ayil a'mal tarjumuni. Loh, kenapa kamu kok melempari aku dengan batu? Apakah karena pekerjaanku yang baik-baik itu kamu melempari dengan batu? Maka fa'ajabal yahud qailin. Orang-orang Yahudi menjawab nih. Apa kata orang Yahudi? Laisa min ajlil a'mal al-hasanah narjumuk. Bukan karena pekerjaan baik kamu sehingga kami melempar kamu dengan batu, bukan. Walakin li ajli tajdzif. Ya, karena kamu sedang melakukan kesalahan. Wa id anta insan taj'alu nafsaka ilahan. Seolah-olah kamu menjadikan dirimu itu sebagai Tuhan ketika dilempar oleh Yahudi. Maka Yesus menjawab kepada Yahudi, fa'ajabahum Yesu. Yesus menjawab, alaisa maktuban fi namusikum, bukankah tertulis dalam Taurat kalian, inni qultu wa innakum aliha, sesungguhnya aku dan kalian, fa in kana qad qala li ulaika aliha li annal kalimat sara ilaihim wa laisa yumkinu ayatafawwat al maktub qablakum. Apa ini? Fabikum ukhra alladzi qaddasal ab wa arsalahu ila alam. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 10
ayat ke-30 sampai 36. Jawaban Yesus ketika dilempar adalah, bukankah di dalam Taurat kalian juga tertulis bahwa kalian mengaku sebagai Tuhan-Tuhan? Berarti kalau kalian mengaku Tuhan-Tuhan, boleh dong saya mengaku juga aku dan Bapa adalah satu. Nah, berarti perkataan Yesus aku dan Bapa satu itu bukan bermakna dia itu Tuhan, tapi bermakna yang terakhir, yang alasannya sama dengan orang-orang Yahudi. Maksudnya adalah satu perintah gitu loh. Bukan satu hakikat keilahian, tapi satu perintah. Karena Yesus menjawabnya menggunakan dalil orang Yahudi di dalam Taurat mereka. Di dalam Taurat mereka. Berarti yang dimaksud oleh Yesus adalah sesuai yang tertulis dalam Taurat orang-orang Yahudi. Bukan dia dan Bapa adalah satu hakikat keilahian. Bukan. Kalau memang ada, ini saya berani bersumpah. Kalau memang ada pengakuan Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat dalam keilahian, ya, saya berani bersumpah. Kalau ada ayat seperti itu, maka saya mau berguru kepada si kakak. Mau saya berguru tentang Bible kepada kamu. Kalau kamu memang ada ayatnya. Tapi kalau cuma ayatnya cerita sini ditafsiri lagi, cerita Oke, sana, saya sekarang ya. cerita sini ditafsiri lagi, ya gak selesai saudara. Oke, Ya, saya selesai. tanggapi ya. Ya, Ada nggak Saya- dalilnya? Data ada nggak? oke, dengar. Saya dulu ya. Saya mengerti saudara tidak bisa menerima bahwa yang saya sampaikan itu maksudnya adalah satu hakikat ilahi. Karena dalam Islam memang jelas saya tahu bahwa Allah yang Esa itu memang disebutkan secara numerik mutlak satu ya kan, Esanya satu. Sedangkan di Kristen adalah Allah Esa itu secara hakikat tiga pribadi, itu yang kami yang kami imani. Jadi maksudnya saya tidak memaksa iman saudara Kenapa? dan iman saya juga sampai Katanya sekarang. berbasis Kenapa? data. Saya minta data, Anda pakai iman. Gimana sih? Benar. Saya kan sudah membaca tadi dan jelas sekali data yang saya tunjukkan. Dan saudara menolak. Mana jelas sekali. Yesus Jadi maksudnya ngaku gini. nggak di data Anda itu dia satu hakikat keilahian dengan Tuhan? Ngaku nggak? Jelas itu perkataan Yesus langsung kan kepada orang Yahudi. Mana perkataan Yesus? Yohanes Aku 10 dan Bapa tadi. satu hakikat dengan Iya, Tuhan. Mana? Iya. Mana? Di mana datanya? Yohanes 10 ayat 30 tadi. Jelas sekali itu perkataan Yesus itu cuma mengatakan kepada aku dan Bapa satu. Satunya dalam hal apa? Itu tafsiran kamu. Oke, nggak apa-apa. Makanya saya bilang, saya menganggap itu data saya. Sudah jelas. Saudara menolak, nggak apa-apa. Saya pun tidak memaksakan. Karena saya sampaikan tadi benang merah Islam nggak mungkin menerima itu sebagai satu hakikat ilahi. Karena definisi Allah yang Esa dalam Islam adalah secara numerik mutlak Mbak. satu gitu kan. Kalau di Kristen ya Mbak. hakikat tiga pribadi. Saya mau tanya Mbak masalah satu tadi, izin ya Ustadz ya. Sedikit. Kalau kau mengatakan Yesus dan Bapa adalah satu, saya mau mau bertanya sama Anda, ya. Coba kita buka dulu ya. Yohanes 1 nomor 17. Dan aku tidak ada lagi di dunia, ya, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama-namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Coba tolong jelaskan nih, ya. Satu apa murid-murid dengan Bapa dan Yesus gitu. Ya, dalam iman kami pengikut Yesus mau serupa dengan Yesus. Bahkan lagu-lagu kami juga Ini banyak Mbak, itu. Mbak, enggak, bukan ke situ. Yang saya minta jelaskan ya. Ini murid-murid satu juga dengan Bapa, sama Iya. seperti Yesus. Iya, murid-murid. Berarti murid kalaunya hakikat kata Anda ya, hakikat keilahian, berarti murid-murid ini juga Tuhan gitu. Gitu. Kita ya, ini kan Hah? penafsiran, pemahaman tentang pasal ini ya. Kalau saudara tanya ke saya tanggapi. Pemahaman saya dengan pasal ini betul. Kami mau serupa dengan Tuhan Yesus. Makanya dalam beberapa hal dalam liturgis peribadahan ya, kami
misal Yesus itu adalah kasih, ya kami menerapkan kasih. Saya nggak bicara Sama, itu, Mbak. Yang saya minta, murid-murid juga. yang saya minta Anda tanggapi ini. Murid-murid satu dengan nggak Bapa. salah. Dan satu dengan Bapa sama seperti Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Jadi murid-muridnya juga Tuhan gitu. Hah? Ah, ketawa. Gini, saudara. Kalau saudara langsung nanya, murid juga Tuhan. Definisi Tuhan menurut saudara apa? Kita balik Bukan, saya nggak berbicara definisi Tuhan. Ya betul. Anda mengatakan ngotot sama Ustadz Apakah Wapi saudara tadi kan, ya? mengerti yang saudara Sama Ustadz tanya? Wapi mengatakan Harus bahwa tahu satu dulu. hakikat keilahian katanya. Iya. Kata Anda kan satu hakikat keilahian. Nah, Iya. sekarang saya mau tanya, Bapak dan murid juga satu. Berarti kalau satu hakikat keilahian, murid dengan Bapak, berarti murid-murid itu Tuhan semuanya gitu. Murid Yesus. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan artinya mencipta kan? Orang-orang yang percaya Aduh, sama Tuhan saya- bisa mencipta. Iya. Kita mencipta. Saya nggak bicara itu, Mbak. Ini. Ya udah gini. Amin. Saya pengen perentelin dulu dari hal mendasarnya, saudara nggak bisa jawab. Menurut saudara, kenapa saudara bilang berarti murid adalah Tuhan gitu? Menurut saudara definisi Tuhan itu apa? Lah, Coba dulu. itu kan Anda karena memaksakan Yesus ya satu hakikat ketuhanan dengan Bapa kan kayak gitu. Kata Anda aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 nomor 30. Aku dan Saudara Bapa nggak adalah satu. fair. Itu adalah satu hakikat katanya. Baik, kalau itu satu hakikat, saya mau tanya, murid-murid juga satu dengan Bapa sebagaimana Yesus satu dengan Bapa di sini. Apakah kalaunya Yesus dan Bapa adalah satu keilahian, berarti murid satu dengan Bapa satu keilahian juga gitu. Jadi murid-murid itu Tuhan semua gitu. Nah, gini. Murid Yesus Tuhan semua Makanya- maunya. Makanya saya tanya saudara. Saudara ngerti nggak pertanyaan saudara? Murid Yesus apakah Tuhan? Definisi Tuhan menurut saudara apa? Biar saya jelaskan. Saya nggak bicara Ya saya nggak udah. bicara definisi Tuhannya, Mbak. Berarti saudara nggak tahu apa yang saudara Ya, tanya. mari kembali mari iya, kembali iya. Anda yang Kalau mau kembali ke tadi sana. Bapa dan Yesus adalah satu. Kembali ke situ. Alah, kalau mau kembali ke sana saya tanya dulu, apakah saudara mengerti yang saudara tanya? Ya, apa definisi Tuhan menurut saudara rupanya? Sehingga timbul pertanyaan begitu. Ada Lari. Alah. Gak nyambung, Mbak. Jadi saudara, Itu Ustaz. definisi Takut Tuhan itu. lanjut Ustaz. Oke, Wafi. Pak Lanjut. Ustadz Wafi silahkan definisi Tuhan dulu karena kayaknya Ustadz yang ini, Ustadz Yusuf perlu klarifikasi definisi Tuhan ini. Lanjut, Ustaz. Gimana sih? Jadi begini loh. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa satu, langsung ditafsiri nih sama si kakak nih. Oh, berarti satu keilahian nih. Karena Yesus berkata dia dan Bapa satu. Langsung ditafsiri, oh berarti satu dalam. Tapi giliran murid-murid Yesus bersatu dengan Tuhan, keilahian ini kan tidak konsisten. Padahal sama-sama menjadi satu gitu loh. Kenapa giliran Yesus mengatakan aku dan Bapa satu langsung diklaim Tuhan? Giliran murid-murid Yesus bersatu dengan Bapa tidak dibilang Tuhan. Kok dibedakan? Karena nggak sesuai dengan doktrinnya. Memang pertanyaan kita dari tadi kepada si kakak itu memang nuansanya itu iman semua, bukan berbasis data, bukan. Iman. Datanya misalnya datanya berbunyi begini. Aku dan Bapa satu. Datanya cukup, itu aja sebenarnya. Masih timbul pertanyaan, satu dalam apa? Oh, satu dalam keilahian. Nah, itu tafsiran itu sudah. Itu doktrin, itu iman. Kalau bicara doktrin ya gak selesai sampai subuh. Sampai subuh pun gak akan selesai karena semuanya dipercaya bukan sesuai yang tertulis, tapi doktrin gitu loh. Itu loh, Mbak. Paham nggak, Mbak? Oke.
Makanya saya sampaikan tadi, kita pelan-pelan. Jadi saudara menyampaikan bahwa saya tidak berbasis data. Justru saya rasa data yang saya tampilkan tadi, Yohanes 10 ayat 30, pasal sebelum dan sesudah juga sangat jelas. Bahkan orang Yahudi aja di situ, pada saat situasi itu marah, nggak bisa terima. Tapi itulah inti ajaran, perbedaan inti ajaran kita. Makanya di awal saya bilang, saya nggak mau memaksakan iman saya, kepercayaan saya, pemahaman saya dengan saudara. Karena kalau saudara menerima Yesus, satu hakikat ilahi dengan Bapa, Allah, ya kita udah jadi seiman, itu intinya. Jadi nggak apa-apa. Ketika saudara tidak bisa menerima, ya nggak apa-apa. Nah, yang saya sampaikan, begitulah pemahaman saya, iman saya. Iman dalam kekristenan itu tidak secara teori saja, tapi juga memang hidup, roh, gitu. Jadi bahkan hal-hal seperti itu juga mungkin saudara-saudara nggak bisa masuk ke ranah sana karena ini dirasakan gitu. Jadi tidak hanya sebatas teori. Jadi terima kasih. Jadi untuk malam ini, tapi perlu saya Apanya yang sampaikan dirasakan, definisi Mbak? Tuhan untuk pengikutnya atau yang diajar perlu diklarifikasi juga karena definisi Tuhan juga menurut Pak Yusuf Anda mau turun. Anda mau turun? Iya, saya apa? rasa Nanti saya ya, pelajari. Saya mau ambil yang antri. juga. Terima kasih ya sudah mengizinkan saya naik. Itu aja cukup dari saya. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang atau hal-hal yang tidak berkenan ya. Saya undur diri dulu karena udah jam 11. Tuhan Yesus Jangan nangis, memberkati, Mbak, saya jangan turun nangis. dulu. Tidak nangis, saya sangat bangga Oh, punya iya iman. siap. Saya takut antum nangis gitu loh.